زده شرف يا ربي وكرم تعظيم وكثرة ومهالة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن سر الفخر العلي والبدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ahmed, mana Ahmed? Sini. Kalau enggak sini enggak dikasih. Sini. Sini. Burung. Sini Kak. Sini Kak. Ya. Tempatnya. Duduk lagi. إلى حضرة سيدنا رسول الله جميع مشايخنا في الدين محمد بن علي الرضي تعظيم تذكر وفائدة والاستفادة من حتى والتواصل تعمل حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وألهم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال وقال رضي الله عنه الحبيب علي الحبشي والحبيب أحمد حسن العطاس لا يزالون يكررون هذا البيت للحبيب عبد الرحمن بن شهاب من ها هنا يا داخل المدينة تريمنا من كل شيء حسينة، حسينة من جهة العلم، حسينة من جهة السير، حسينة من جهة الأخلاق. يقول من ضاعت عليه السيرة يجي إلى التريم. ورا نحن في هذه الحالة مثل ما قال رأيت في سكك المدينة لا شك أن سكك تريم مثل سكك المدينة. الله يردنا إليهم مرد جميل ويرد ما ضاع عليه من علم وسير. سيد المحضر سماها بلاد الطب من أطباء هذا البيت. أما اليوم قد نحى إلا فوق كراسي الظلم. Di sini dikatakan Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar, dan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ini dua-duanya wali Qutbul Aqtab, pembesar mereka para aulia Allah. Dan keduanya itu diantara guru besar Al-Habib Salim bin Hafiz. Al-Habib Ali Al-Habsyi dan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu la yazaluna yukarriruna hadzal bait, selalu mengulang-ulangi
bait syair di bawah ini. Ini Lil Habib Abdurrahman bin Syahab, karya Al-Imam Abdurrahman bin Syahab, seorang alim besar, ahli bahasa, ahli sastra. Minha huna ya dakhilal tarim tarimuna min kulli syai'in hasina. Dari sinilah wahai orang yang mau masuk ke kota Tarim, tarimuna min kulli syai'in hasina. Tarimnya kita di segala sesuatunya itu adalah baik. Jadi tarim itu mau dipandang dari berbagai macam sisi, semuanya baik. Apalagi di sini disebutkan hasinatun min jihatil ilmi, baik secara ilmu. Hasinatun min jihati siyari, baik secara sejarah, biografi. Hasinatun min jihatil akhlak, baik secara akhlak. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan ilmu, bukan cuma sekedar ilmu yang kita dapati. Orang yang memberikan ilmu kepada kita, sejarahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Nggak bisa kita belajar sama orang yang nggak ketahuan akhlaknya, nggak ketahuan biografinya. Artinya biografinya, dia punya bapak siapa, dia punya kakek, dari gurunya terus bapak gurunya nggak tahu, kakek gurunya sampai ke atas. Atau dia belajar nggak pakai sanad. Misalnya sekarang nih saya ngajarin kitab tarim, tentang berbicara tentang tarim. Kemudian saya nggak tahu tentang sanadnya. Nah ini dipertanyakan, karena orang belajar ilmu bukan cuma sekedar dapat ilmu, tapi harus tahu gurunya dan belajar secara langsung, talaqi seperti ini. Innama talaqi ilmun wa ibaratun, yang disebut dengan ilmu talaqi antara guru dengan murid secara langsung, itu adalah ilmun wa mubarakun, itu adalah ilmu dan keberkahan. Wa man kana syaikhuhu kitabun fa syaikhuhu syaitanun. Barang siapa yang guru dia punya gurunya lagi siapa, itu bagaimana mendapatkan ilmu berkah. Sementara kriteria ilmu, tanda-tanda mendapatkan ilmu, pertama ilmunya yang kita pelajari berkah, gurunya berkah, kemudian sanad keilmuannya juga berkah. Paham? Itu ada 3 perkara. Ilmunya ilmu yang berkah, gurunya guru yang berkah, kemudian sanad dari gurunya juga yang berkah. Jadi nggak bisa kita belajar sama orang yang nggak pernah belajar. Ibarat anak SD diajarin sama yang nggak pernah belajar di SD. Mungkin nggak kita diajarin ketika di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mereka nggak pernah sekolah, nggak pernah kuliah, tapi ngajarin kita yang sekolah dan kuliah. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Yang jelas, mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi harus kita mempunyai kekuatan sang guru. Nggak bisa guru seguru-gurunya. Syariatul Islam tidak bisa disebut dengan guru seguru-gurunya. Jadi yang disebut dengan guru bisanad, lagi dengan sanad dan secara langsung. Oh saya udah nelpon guru, astagfirullah. Oh saya lagi di Jakarta, guru saya lagi misalnya ada di Sulawesi, gitu. Oh nggak bisa, langsung belajar. Kecuali dia sudah tahu gurunya siapa, ilmunya apa yang dipelajari, sanad gurunya dia sudah tahu, boleh dia belajar lihat media sosial. Contoh kita punya guru Al-Habib Umar.
Ya, kita punya guru Al-Habib Umar. Kita sudah belajar dengan Al-Habib Umar. Kita sudah belajar dengan Al-Habib Umar. Ketika ada siaran langsung atau apapun, kajian-kajian Al-Habib Umar, kita belajar. Itu boleh. Kenapa? Kita sudah tahu Al-Habib Umar. Kita sudah tahu sanadnya Al-Habib Umar. Kita juga tahu biografinya Al-Habib Umar. Kalau itu nggak ada masalah. Yang dijadikan masalah kalau tadi di media sosial kita sendiri tidak tahu siapa itu. Yang penting kita dengerin aja. Yaqulu man dha'at alaihi siraji ila tarim. Dikatakan orang yang tidak punya biografi, orang tidak punya biografi, tidak punya sejarah, datang ke tarim, dia bakal mendapatkan nilai sejarah. Dia bakal mendapatkan keberkahan sejarah. Wa nahnu fi hadhil halah misal ma qala ra'aitu fi sikakil Madinah la shakka anna sikakal tarim mithl sikakil Madinah. Di belakang itu kita pandang sebagaimana ada orang berkata, aku melihat di lorong-lorong kota Al-Madinatul Munawwarah, di lorong-lorong kota Madinah itu tidak ragu sebagaimana itu ada juga di lorong-lorong kota Tarim. Artinya keberkahan yang ada di Madinah ada di Tarim. Ya, dengerin nih. Keberkahan yang ada di Madinah itu adalah ada juga di kota Tarim. Keberkahan Madinah karena di situ ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan Tarim karena banyaknya para aulia Allah. Ya, keberkahan Tarim karena di situ banyaknya para aulia Allah. Karena memang bagus kalau misalnya kita ngopi biar tuh tidak asam lambung, ada roti dikit. Ada roti dikit atau kue dikit makan baru kopi. Kalau kopi langsung apalagi baru bangun tidur itu asam lambung. Kasihan nanti lambungnya pada asam. Oh, serem. Coca-Cola. Siapin lah. Jangan Coca-Cola aja. Jadi apa yang ada di Madinah ada juga di Tarim. Jadi nggak usah khawatir. Secara nilai keberkahan. Ya. Secara nilai keberkahan apa yang ada di Madinah ada juga di Tarim keberkahannya. Kenapa di kota Al-Madinah berkah? Karena di situ ada Rasulullah Muhammad. Nah, kenapa kemudian Tarim juga berkah? Karena di situ banyak para wali, para ulama, keluarganya Rasulullah, keturunan sahabat, itu banyak sekali di kota Tarim. Allah yarudduna ilaihi marad jamil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita dengan kembalian yang indah. Artinya semoga Allah kembalikan kita di masa-masa dahulu. Masa-masa kemasan. Amin. Dulu walinya banyak di Tarim. Mudah-mudahan Allah kembalikan kepada kita dengan banyaknya wali. Dulu di Al-Madinatul Munawwarah, dulu dan sampai sekarang itu nyaman, tenang. Gitu. Banyaknya mereka para ulama saleh di kota. Mudah-mudahan juga Allah berikan banyaknya di kota Madinah para aulia. Demikian juga di zaman sekarang. Wa yarad ma dha'a 'alaina min ilmin wa siyar, dan mudah-mudahan Allah juga mengembalikan kepada kita sesuatu yang sudah hilang. Apa? Ilmu, sejarah. Artinya sejarah ulama. Tadi kan kita nggak bakal mungkin kita belajar ilmu tapi kita tidak kenal siapa ulamanya, siapa gurunya. Wajib kalau kita mau belajar ilmu kita tahu gurunya. Dan yang namanya tadi dikatakan sanad talaqi. Sanad itu adalah secara talaqi. Boleh seorang waliullah belajar kepada waliullah tanpa talaqi. Bisyaratil arif billah, dengan syarat dia adalah waliullah. Dengan syarat dia adalah waliullah, seperti Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam belajar secara gaib kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Al-Faqih Al-Muqaddam
beda 400 tahun. Dari zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada Al-Faqih Al-Muqaddam itu jaraknya 400 tahun. Itu secara gaib memang. Secara gaib. Nah ini persyaratan, nggak ada masalah. Untuk mereka para aulia Allah nggak ada masalah. Untuk mereka para aulia Allah belajar secara gaib nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang masih awam tentang agama, orang yang tidak pernah beragama, kemudian mempelajari gaib kepada mereka para aulia Allah, zahir dia tidak tahu bagaimana gaib, itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperkenankan. Ini saya ini belajar sama Sunan Gunung Jati, misalnya. Ya, sini saya lagi belajar sama Sunan Gunung Jati. Nanti Sunan Gunung Jati yang mana? Gitu. Gak boleh. Kalau untuk orang seperti kita, nggak boleh. Kita belajar langsung kepada guru kita. Guru kita yang nanti menyambungkan kepada mereka para aulia Allah dengan sanadnya. Gitu. Tapi kalau tahu-tahu kita langsung ke Sunan Gunung Jati, oh nih saya di kuburan gini, hati-hati. Kita ziarah ke kuburan untuk mendapatkan berkah dan mengambil berkah, bukan untuk mencoba berkata-kata dengan ahli kubur. Model seperti kita bukan untuk berkata-kata dengan ahli kubur. Ya, bukan. Sebagian mereka para aulia Allah mampu untuk berkata-kata dengan ahlul kubur. Ketika mereka ziarah ke kubur mereka para aulia Allah, mereka bermusyawarah. Karena la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian katakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu adalah mati. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya, mereka hidup di dalam kuburnya. Hidup barzakhiyah namanya. Hidup di alam barzakh. Jadi hayatun barzakhiyah. Haya inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki. Artinya dengan keberkahan mereka orang saleh, orang-orang yang sekitar orang-orang saleh berkah. Orang yang ada di sekitar Tarim berkah. Orang yang dekat dengan mereka para aulia Allah berkah. Orang yang dekat dengan mereka para ulama itu berkah. Itu maksudnya. Ya, itu maksud dari ungkapan tersebut. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ada dalam ayat wala tahsabu. Kalau tadi wala taqulu. Ayat berikut ayat yang lain wala tahsabu. Jangan kalian mengira. Kalau wala taqulu jangan kalian katakan. Sama intinya juga. Bahwa orang yang alim, mereka para aulia Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, meninggal dunia, di dalam kuburnya itu hidupnya hayatun barzakhiyah. Makanya banyak manfaat ketika kita ziarah kepada kuburan Nabi Rasulullah Muhammad, kuburan para nabi, para aulia, para ulama, para kaum salihin, banyak manfaatnya. Sebagaimana kita berkunjung kepada teman kita, sekali berkunjung mungkin baru dipahami. 2 kali lebih, 3, 4, 5, 6, 7 makin lebih. Sering kita berkunjung berarti kita udah mempunyai hubungan. Kalau udah ada hubungan kita dengan mereka para aulia Allah, tanda kebaikan. Amin. Amin. Kita punya hubungan dengan mereka para aulia Allah, mereka para ulama, tanda kebaikan. Kalau hubungan tersebut ikhlas. Kalau hubungan tersebut ikhlas karena Allah, itu bakal banyak bermanfaat. Ya. Apapun hajat kita dimudahkan oleh Allah. Apapun hajat kita dimudahkan oleh Allah. Hajat dunia dan hajat akhirat. Dikasih kopi dulu. Yang para ustadz-ustadznya dikasih kopi. Ya Allah, jangan sampai ngantuk. Masya Allah, ngopi dulu. Time is coffee. Yang perempuan juga. Ya. Sayyidina Al-Mahdar sama bilad at-tib. Min atibaiha ahlul bait wa amal yawm ganahay la fawqa rasil dhulm.
Itu Sayyidina Al-Imamul Muhdar. Al-Imamul Muhdar itu Al-Imam Umar Muhdar. Ya Umar Muhdar, Umar Muhdar, Umar Muhdar, itu ada dalam salah satu hadrah. Itu Masya Allah, semua Masya Allah. Dengan keberkahan itu Allah mudahkan kehadiran Al-Imam Umar Muhdar. Dulu di Jakarta banyak sekali orang lagi berhajat, itu mereka menjemput Syekh Saman gitu. Di Jakarta nyebut Syekh Saman. Ada orang jatuh dari atas pohon, ketika itu dia jatuh, ya Saman, ya Syekh Saman, jatuh sejatuh, nggak ngapa-ngapa, alhamdulillah. Karena kekuatan tawasul, kekuatan hubungan dia dengan mereka aulia Allah. Apakah ini kemudian disebut dengan syirik? Apakah juga disebut dengan bid'ah? Mempunyai hubungan erat dengan mereka para aulia kok disebut dengan bid'ah? Ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu kajian. Kalau kajian tersebut dalam kajian hari ini saya bakal bahas panjang lebar. Tapi kita kajiannya bukan kajian ini. Walhasil siapapun orang yang bertawasul kepada mereka para aulia Allah sah tawasulnya sampai dan mustajab. Kalau tadi mungkin tawasul kepada para aulia Allah bukan sistem belajar kepada mereka para aulia Allah yang sudah meninggal dunia bagi orang awam. Kalau orang awam tawasul kepada aulia Allah hasil. Kalau orang awam tawasul kepada aulia Allah hasil, bagaimana orang khusus? Itu namanya alaqah batiniyah. Alaqah batiniyah itu artinya ikatan batin. Alaqah batiniyah, ikatan batin yang tidak bisa terungkap dengan zahir. Amal yawm qad naha illa fawqa rasid. Zaman sekarang kata pengarang itu kecuali mereka banyak di atas kursi-kursi kezaliman. Ya, pemerintah-pemerintah yang zalim, pejabat-pejabat yang zalim, orang-orang yang zalim di mana-mana banyak. Ma'akbahal jahl fi man yuntasabu lirrijali wa ma'adra wara waqtina kula man ahli malu. Buruk sekali, buruk sebodoh-bodohnya keburukan orang yang bernasabkan kepada para tokoh ini, mereka para habaib, mereka para anak-anak keturunan wali, keturunan para ulama. Ya, kalau di sebagian tempat namanya apa namanya? Gus-gus gitu, atau di sebagian tempat namanya apa semuanya? Anak keturunan ulama. Mereka anak orang-orang besar. Wa ma adra wa waqtina kullama ahli mal. Tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena kecondongannya kepada harta, bukan kepada keilmuan. Ini kesian sekali nih. Anak keturunan habaib, anak keturunan wali, anak keturunan ulama saleh, anak keturunan tuan-tuan guru, bukan mengikuti perjalanan orang tuanya, tetapi mereka malah condong kepada selain perjalanan orang tuanya. Ini sangat-sangat buruk dikatakan. Dan ini banyak anaknya ulama, anaknya wali, anaknya orang saleh, Masya Allah. Kita lihat, ya Allah, mengecewakan gitu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan Rasulullah, anak keturunan para aulia, para ulama saleh sebagaimana pendahulunya. Amin. Sebagaimana pendahulunya. Qala radhiyallahu anhu dzakara anna sayyidina Abu Bakar As-Siddiq da'a li tarim bi thalath da'awat. Anna al-awliya yambutuna fiha kaz-zar'i wa bil barakati fi ma'iha wa anna naraha ma tantafi ila yaumiddin. Itu dikatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Khalifatul Rasulillah, Al-Khalifatul Ula, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu beliau pernah da'a di Tarim, mendoakan kota Tarim. Ketika beliau
mengirim pasukan ke kota Tarim untuk melihat keadaan kaum muslimin yang ada di Tarim tentang permasalahan zakat. Karena ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar banyak orang yang enggan zakat. Banyak juga orang yang mengaku-ngaku nabi palsu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengirim beberapa sahabat ke Tarim. Nah, di antaranya yang ketika sudah di Tarim, ada berikutnya lagi datang lagi ke kota Tarim untuk dakwah di kota Tarim. Akhirnya mempunyai anak keturunan sampai sekarang. Di antara anak-anak keturunan itu ada yang kabilahnya Al-Khatib. Itu dari keturunan Sayyidina Abbad bin Bishr. Yang kuburannya di Tarim, di atas gunung. Kuburannya di atas gunung Tarim. Itu Sayyidina Abu Bakar mengirim para sahabat untuk melihat apakah Ahlul Tarim enggan membayar zakat dan bagaimana lihat kualitas keislamannya yang ada di Tarim. Mereka dikatakan 13 hari naik kuda dari Al-Madinatul Munawwarah ke kota Tarim lewat atas gunung. Tahu kan Gunung Tarim itu kayak jalan raya ini datar. Enggak seperti gunung-gunung yang ada di kita. Tuh, serem. Ini datar. Itu datar. Jadi kuda bisa berlari kencang di atas gunung. Itu 13 hari, 13 malam. Dari Al-Madinatul Munawwarah ke Tarim. Itu dakwah tuh lihat. Sampai kota Tarim, satu pun penduduk Tarim tidak ada yang ingkar. Malah mereka membela sahabat Rasulullah. Ada yang ngasih makan, terus ngikut dakwahnya Rasulullah, dakwah Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Akhirnya para sahabat datang ke Sayyidina Abu Bakar di kota Al-Madinatul Munawwarah memberikan kabar bahwa Ahlul Tarim satu pun tidak ada yang murtad, satu pun tidak ada yang mengaku nabi, satu pun tidak ada yang enggan membayar zakat. Bahkan mereka semuanya membantu kita. Akhirnya didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Didoakan. Mendengar ucapan tersebut, Sayyidina Abu Bakar langsung mendoakan. Da'a li Tarim bi thalathi da'awatin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendoakan untuk Tarim 3 doa. Ini 3 doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Doa Sayyidina Abu Bakar untuk Tarim. Annal awliya yambutuna fiha kazzar'i. Bahwa mereka para waliullah tumbuh subur di kota Tarim seperti pepohonan tumbuh di waktu hujan. Di waktu subur. Pepohonan kita lihat tumbuh di waktu subur banyak enggak? Banyak. Demikian jumlah para aulia Allah di kota Tarim. Ini keberkahan kota Tarim. Makanya kota Tarim disebut dengan Biladus Siddiq, kota Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kota Tarim selalu berkah. Itu diantaranya itu didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wabil barakati fi ma'iha, kemudian berkah airnya. Kita tahu Tarim bisa jadi setahun sekali baru hujan. Setahun sekali baru hujan. Kira-kira kalau tempat kita setahun sekali hujan, ada air enggak? Kering, ceklik. Ini setahun sekali hujan, tapi airnya berkah. Dan di antara air yang apa tuh? Yang mahal-mahal itu, yang PAM kan yang nilainya tinggi namanya di atasnya mineral, ya itu dia alkalin atau apa semuanya itu yang nilainya tinggi, air oksigen itu, atau yang sering siapa Izaura itu tinggi kualitasnya.
heksagonal, Argalo. Bapaknya benar, anaknya salah. Argo. Sama, 1 galon 6.000 dengan 15.000 satu botol. Jadi kuat sekali itu airnya, keberkahannya, kekuatan air yang ada di Kota Tarim. Saya mencoba air yang di Keramat Imam Al-Haddad, beda sekali. Padahal itu kita lihat negara yang nggak ada pepohonan sebagaimana di Indonesia, nggak ada sebagaimana di Indonesia, nggak. Tapi ketika saya minum, masya Allah, itu manisnya luar biasa. Dari mana itu? Siapa yang ngasih pemanis di situ? Dari bawah dan sebagainya. Dan dia ada tempat-tempat tersendiri. Seperti kita lihat juga kan di sumur-sumur Sunan Gunung Jati, ya kan? Sumur-sumur Sunan Gunung Jati atau sumur-sumur yang dimiliki oleh mereka para aulia Allah yang ada di Indonesia. Beda-beda. Beda. Ada yang rasanya, ada yang masya Allah, cuma masya Allah. Dari satu area, dari satu tempat, tapi airnya berbeda-beda. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa anna naraha ma tantafi ila yaumiddin. Dan syiarnya Tarim tidak bakal pupus sampai hari kiamat. Itu doa Sayyidina Abu Bakar. Makanya fa insyaallah Tarim selalu bakal jaya dari zaman komunis, sebelum komunis dan sebagainya. Islam itu sangat kuat, dan bahkan Islam itu ke seluruh dunia, diantaranya dari Tarim. Saking berkah didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, qasidah, wallahu a'lam. Qasidah dulu. Kuenya dimakan kalau ada itu. Ya, kuenya dimakan kalau ada, kalau enggak minum kopi. Qasidah. Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'al jani wa taqi ya Rasulullah salamun ya Rafi'al jani wa taqi kullu baitin anta sakidu laysa muhtajan ila sururi وقريبها نعيد قالنا الله بالفقر يا رسول الله Rasulullah salamun alaihi wa daraji wajhukal maimun hujatuna yawma ta'tina bil hujati wa jazaka
بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه والتقدير يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه والتقدير أهل بيت المصطفى تريد هم عمل العاطف الذاكرين سبحب الأنجم الزهرين مثل يا رسول الله سلام عليك يا ربي عجاني ونهاري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشاني والتقدير. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa Syekh Abu Bakar bin Salim yumli hawdan tarim kulluha wa yarka' fi masajidah wa yarka' ila masjid Ba'isa wa la ya'rifunahu illa biddam. Ini ada seorang alim besar, wali besar, namanya Syekh Abu Bakar bin Salim, fakhrul wujud wa fakhrul awalim. Itu gelar Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Wa Syekh Abu Bakar bin Salim yumli hidhan tarim, dan Syekh Abu Bakar bin Salim selalu memenuhi hidhan tarim. Hidhan tarim itu kolam. Kalau zaman dulu itu masjid itu ada kolam-kolamnya besar, enggak seperti zaman sekarang. Ya, ada kolam besar. Entah itu masjid, entah itu mushola, ada kolamnya. Dan itu Syekh Abu Bakar bin Salim selalu memenuhi kolam-kolam masjid yang ada di Tarim. Kulha semuanya. Jadi ilmu itu bukan katanya. Orang kalau cuma sekedar punya ilmu, tapi dia nyapu nggak mau sombong, bukan ilmu, setan namanya. Ada orang punya ilmu, nyapu nggak mau, nyuruh mau, disuruh nggak mau, setan namanya, bukan ulama. Nggak ada wali kayak gitu. Nggak ada wali nyuruh, tapi nggak jalanin. Kalau kita bisa jadi nyuruh, tapi kita asik-asikan. Apa namanya, ngopi, yang mereka kebeler, benerin ini, benerin itu, capek ngerjain ini dan ngerjain itu. Tapi waliullah enggak, andai ulama enggak, andaikan mereka enggak terlihat secara zahir, sungguh batinnya mereka lagi menjalankan kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya kita melihat para ulama santainya menurut kita, padahal ketika itu mereka lagi ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Ada satu munajat yang mereka ungkapkan di hadapan Allah. Tidak kelihatan secara zikiran, tapi hakikatnya zikir.
Itulah mereka para aulia dan ulama-ulama saleh. Jadi tidak ada ulama, tidak ada wali yang sombong. Tetap nyapu-nyapu waliullah. Nyapu, bersih-bersih. Ini kita, ya Allah, baru mimpin mandiin jenazah, sombongnya luar biasa. Enggak dipanggil ustadz, marah. Panggil saya Ustadz Ubad, Masya Allah. Ustadz Ubad, Masya Allah. Ubad. Gus. Gitu. Ya, astagfirullah. Itu bagus, Masya Allah, luar biasa. Panggil saya Gus, panggil saya Ustaz, panggil saya Kiai, panggil sama ente malu-maluin amat manggil ada nama. Anak ngaji lama ditarim, anak ngaji lama ente nggak beradab ente. Astagfirullah. Jangan. Orang memanggil kita apa aja juga nggak ada masalah. Emang jadi masalah? Orang memanggil kita di satu tempat dipuji-puji, di tempat lain kita dipanggil Pak Haji. Mau bilang nggak ada masalah mau Pak Haji, atau kita dipanggil abang nggak ada masalah, atau kita dipanggil paman nggak ada masalah. Sombong-sombong amat sih kita. Jadi orang yang alim itu kalau masih punya sifat sombong bukan alim. Kalau dia marah, kalau namanya nggak dipanggil ustaz, kalau dia masih marah bukan alim. Combro namanya, misro namanya, bukan ulama. Yang namanya ulama dia tenang, dikata apa juga dia tenang. Satu waktu Imam Syafi'i ada orang manggil beliau, tukang ria. Imam Syafi'i dibilang tukang ria. Ria itu orang yang selalu melakukan sesuatu mau dilihat orang. Tukang pamer. Ya Allah, ada girang banget ente manggil anak tukang pamer. Murid-muridnya Imam Syafi'i kaget. Imam, ente dibilang tukang pamer. Iya, ada girang banget. Ente manggil anak tukang pamer. Sebaik-baik panggilan adalah ente ngasih anak panggilan. Belum ada yang manggil anak tukang pamer. Masya Allah. Terlihat. Ulama tuh nggak gimana-gimana. Mau dipanggil apa juga nggak ada masalah. Combro, nggak ada masalah. Misro, nggak ada masalah. Unyil, nggak ada masalah. Ipin-upin, nggak ada masalah. Gitu, nggak ada masalah. Ini kita belum apa-apa udah sombong. Luar biasa. Ya, zahirnya kita tawadhu, tapi batinnya kita sombong. Hati-hati. Gitu. Makanya kenapa di pesantren ada khidmah ammah. Khidmah ammah itu artinya khidmah menyeluruh. Mau siapapun khidmah. Mau itu santri udah kelas berapa atau santri udah kelas berapa, enggak, tetap khidmah. Yang enggak mau berarti bukan santri, walaupun dia paling pintar, walaupun dia paling hebat, tapi nanti ketika keluar enggak bakal manfaat. Enggak bakal manfaat. Kenapa? Sombong. Gitu. Jadi ilmu itu tidak bakal bermanfaat di hati orang yang sombong. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Setiap malam itu memenuhi kolom masjid-masjid yang ada di kota Tarim. Kita tahu masjid yang ada di kota Tarim jumlahnya sekarang berapa? Coba zaman Syekh Abu Bakar bin Salim jauh, jarang rumah. Itu kalau misalnya kita lihat di Tarim, kita mau ngambil air, airnya itu bisa puluhan meter atau 100 meter baru ketemu air. Kalau kita di selatan Jakarta baru beberapa puluh meter kelihatan air. Ini udah 100 baru keluar air. Ngambilnya kan tempo dulu tidak sebagaimana trek langsung keluar. Ini Masya Allah digerek tuh air. Capek. Inilah ilmu. Bukan asik di atas tempat duduk ngatur di sana dan di sini tanpa dia berjalan sebagaimana perjalanan santri. Karena hakikat ulama adalah santri. Hakikatul alim talib. Hakikatnya seorang ulama adalah santri.
Dia ulama di sisi orang, tapi dia santri di sisi gurunya, gitu. Dia ulama bisa jadi di sisi orang lain, tapi dia santri di sisi gurunya. Wa yarka fi masajidih, kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim selesai memenuhi kolam-kolam masjid yang ada di Tarim, salat di masjidnya, baca doa. Wa yarja ila masjid Ba'isa, kemudian beliau sampai ke masjid Ba'isa, tempat sebelum beliau tinggal di Inat, itu namanya di Masjid Lisik Ba'isa. Wala ya'rifunahu illa biddam, orang-orang nggak tahu beliau kecuali tangannya penuh dengan darah. Kenapa? Karena kan ngambil air banyak sampai kolam itu penuh. Itu kalau satu masjid. Kalau 2, 3, 4, 5, 10, ratusan masjid perjalanan beliau. Mana ada rasa sombong di sisi beliau, di hati beliau mana ada sombong. Ramah. Di antara ciri waliullah, di antara ciri para ulama saleh, ramah. Mukanya enggak kusut. Ya, mukanya enggak kusut, mukanya enggak kayak kue gemblong gitu. Itu. Bakpao atau apa namanya, ciri mereka para aulia, ciri ulama dan ciri santri enggak pernah. Jangan-jangan dia ngomongin saya. Apa tuh? Hampir sama apa yang dikatakan oleh bapak ini, tapi maksudnya adalah ngambek. Kalau misalnya ada seorang wali, ulama santri ngambek, nggak disebut dengan santri, kancil namanya. Santri ngambek. Aduh, ini guru ngasih duit ke dia, nggak ngasih duit ke saya, misal. Nah, yang dipanggil sama guru dia, saya nggak dipanggil, ngambek. Guru nyuruh sama dia, saya nggak pernah disuruh-suruh, ngambek. Itu nggak layak jadi seorang santri. Kalau jadi seorang santri kayak begitu, bagaimana guru? Nggak ada guru yang ngambek. Kalau guru ngambek, nggak bakal Islam tersebar ke seluruh dunia. Nggak bakal Islam tersebar ke sampai pelosok Nusantara. Kalau dai-dainya yang ngambek, nggak mungkin para aulia, para ulama ngambek. Mereka udah dijelekin, jalan terus. Mereka udah dikendorin dakwanya, jalan terus. Nggak dikasih duit, bahkan dihina, difitnah besar-besaran terus, nggak ada permasalahan gitu. Allahu Akbar. Ini kalau kita bisa mengikuti tradisi ulama Tarim, insyaallah berkah kita. Ya, amin. Wa nahal had minna hamalahu shamlahu wa raka'a fi masjid Tarim kullaha had badaraka fi khalwati Syekh Sa'ad. Kita, apakah ada di antara kita ini, kata pengarang, yang menanggung model seperti itu, seperti sifat Syekh Abu Bakar bin Salim, berkhidmah ke masjid, memenuhi kolam, selesai itu sholat, doa. Berapa masjid? Ratusan masjid, 300-an masjid kala itu. Bayangkan 300 masjid. Sementara kita kalau udah masuk ke tempat tidur. Tidak boleh ada yang mengganggu sampai waktunya subuh. Bahkan sebagian mereka lebih dari waktu subuh. Jam 7, jam 8 udah baru bangun. Naudzubillah. Kemudian kita mengatakan, saya udah khidmah, saya udah melakukan sesuatu buat agama. Apa yang udah dilakukan? Oh, ini saya udah bikin ini, bukan itu. Oh, saya udah bikin masjid, bikin majelis taklim, saya yang bikin. Saya yang bawa, ya saya yang beli tanahnya, saya yang beli semen, saya yang beli pasir, saya yang beli ini dan sebagainya. Sombong dia, nggak diterima sama Allah. Kelihatan di dunia dia seorang tokoh, kelihatan di dalam dunia dia seorang ustaz, tapi nggak dianggap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang sudah dia berikan nggak ada manfaatnya, gitu. Ilmu yang sudah diberikan nggak ada manfaat. Terlihat kemanfaatan ilmu dilihat dari aura sang pemberi ilmu. Ini karena aura ini nggak bisa dibohong-bohongin.
Aura sang pemberi ilmu itu nampak jelas. Kamishkatin fiha zujaj. Itu mishkah, cahaya, lampu. Yang lampunya itu terlihat gemerlapan. Muka mereka para auliaullah enak untuk dipandang. Ada sebagian mereka, mukanya mereka para auliaullah hitam. Tapi hitam penuh dengan cahaya. Seperti sebagian orang yang mengatakan, ini kopi, tapi kan ada susunya, kan kopi susu. Jadi tetap aja enak-enak juga, Masya Allah. Begitulah mereka para auliaullah. Walaupun mukanya hitam, tapi bercahaya. Gitu. Apa yang harus disombongkan di sisi mereka? Enggak ada. Dikatakan pengarang, ada gak orang yang seperti Syekh Abu Bakar bin Salim? Tarim Kuluha Had. Itu beliau bahkan sholat di seluruh masjid Tarim. Had badaraka fi khalwati Syekh Sa'ad. Apakah ada orang mulai udah sholat? Adakah orang mulai sholat di khalwah Syekh Sa'ad? Syekh Sa'ad itu seorang waliullah. Ada gak yang mau khalwat di tempat tersebut? Ibaratnya kita nih, ada gak kita mau khalwat di khalwatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, atau khalwatnya Syekh Syarif Hidayatullah, atau khalwatnya para wali song atau para wali Allah yang lain? Ada gak? Gitu. Qala ba'dhum innaha 'azzamu khalwatin fi Tarim. Sebagian mereka ulama saleh menyatakan seagung-agung khalwat di Tarim itu adalah khalwatnya Syekh Sa'ad. Tumagala gumu ya ikhwan billail. Kemudian beliau mengatakan, bangunlah wahai saudaraku di malam hari. Masya Allah, kita disuruh bangun di malam hari. Salat, walaupun cuma sekedar 2 rakaat, walaupun 4 rakaat. Mau kul sa'atarah ghita fagghita. Karena enggak setiap waktu ada yang menutupinya. Walaupun tuh kita ibadah bisa puluhan jam, tapi kita nggak tahu ibadah waktu diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih istimewa kita beribadah di mana waktu diterimanya oleh Allah walaupun cuma sekedar beberapa menit daripada kita beribadah puluhan jam tapi kita nggak tahu itu waktu-waktu mustajab atau tidak. Makanya mereka para aulia Allah, para ulama, mereka ibadah enggak juga memang setiap waktu full. Ada waktu-waktu yang mereka tahu ini adalah waktu mustajab, mereka lakukan ibadah. Yang andaikan enggak, tetap mereka melakukan ibadah, enggak melakukan kemaksiatan, walaupun tidak secara maksimal. Itu kemaksimalan itu dimiliki oleh mereka para kummalur rijal, pembesarnya mereka aulia Allah, pembesarnya mereka para ulama saleh, kummal. Di saat kapanpun mereka berada, ibadahnya mereka top semuanya. Tapi sebagian mereka para ulama menjadikan waktu-waktu mustajab gitu untuk beribadah. Wa tarim tunadi alaina taqulu uq'u akhyar kullama marrat ala masjid yunadika khallu nahnu nu'ammir masajidaha. Di Tarim itu selalu menyeru kepada kita, uq'u akhyar, ayo duduk kalian kepada orang-orang baik yang ada di Tarim, duduk. Makanya tidak dikenal orang dari Tarim kecuali dia hadir di madrasah Tarim, di pengajian Tarim. Kemudian di tempat-tempat mereka para ulama, tempat-tempat para peziarah atau tempat-tempat maulid. Kalau mereka datang ke Tarim, nggak tahu itu semuanya, mereka seakan tidak datang dari Tarim. Kullama marraita ala masjid yunadika, tatkala engkau melintasi satu masjid yang ada di Tarim, padahal masjid itu menyeru engkau, khallu nahnu nu'ammir masajidah, biarkan kami yang menciarkan masjid-masjidnya. Itu seakan masjid-masjid Tarim menyeru kepada kita, ayo syiarin di masjid, syiarkan masjid. Demikian kita kalau ada di negeri dimanapun kita berada, Indonesia dan sebagainya, melihat masjid, ayo kita syiarkan. Melihat masjid, mushola, majlis taklim, syiarkan. Karena tanda-tanda orang yang beriman, dia menciarkan masjid, mushola, majlis taklim.
Tanda orang munafik, dia nggak peduli kepada masjid, nggak peduli kepada mushola, nggak peduli kepada majelis taklim. Itu tanda munafik. Oh, hati saya benar. Oh, orang munafik kok benar? Nggak ada orang-orang munafik yang benar. Jadi orang-orang munafik ngelihat masjid, mushola, majelis taklim, acuh tak acuh, peduli tak peduli, gitu. Udah, kama baina sama wal ardi, antara seakan langit dan bumi, udah gitu, nggak saling berjumpa. Ngelihat masjid udah begitu aja, udah nggak ada kepengenan untuk syiarin Islam, mushola, majelis taklim, ya nggak ada kepengenan untuk menciarkan Islam di situ. Itu pesantren dan sebagainya, nggak ada kepengenan, nggak Pak, merasa mau masuk aja nggak mau, bagaimana mau menciarkan. Nah, ini tanda munafik. Mau nggak jadi tanda munafik dalam hati kita? Ibu-ibunya mau, yang laki nggak. Mulai dari sekarang. Maulid udah berlanjut, Isra Mi'raj sudah berlanjut, haul sudah berlanjut. Keberlanjutan kita tergantung kepada kita, gitu. Di dalam kuburnya kita tergantung di dunianya kita. Kita mau nikmat di dalam kubur, apakah kita sudah memaksimalkan hidup di alam dunia? Qasidah. Ayo, qasidah. Ya Habibi, 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 ya Habibi,
حبيبي يا حبيبي يا Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa bi'ulumihi fi darain amin, qala min asrari suhbati wal mujalasati wa min asrari fadatillahi al-jud biwasitati suhbati ma nubbiha bihi ذاك الرجل الصالح الحريص على الجماعة إنما شغل في ليلة ببعض الضيوف وجاء إلى مكان الجماعة فوجدوهم قد صلوا وذهبوا وقال في نفسه إن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة فأصلي العشاء 27 مرة فحبس نفسه يصلي العشاء 27 مرة ولما نام نبه فرأى أنه يمشي مع القوم الذين يصلون جماعة وهم على خيول قوية تجري بهم وهو على خيل ضعيف لا يكاد يمشي فقام يضربه ما حاول أن يحركه ليلحق بهم وهم يسبقونه فالتفت إليه أحدهم وقال له ماذا بك يا فلان قال خيلي يأبى أن يمشي فقال له لأنك لم تصلي معنا الجماعة البارحة وما تراه من سرعة خيولنا إنما هو نتيجة صلاتنا في جماعة قال قد صليت 27 مرة فقال له لكن أين قولك آمين مع الإمام أي قد فاتك من سر الصحبة والمجالسة ما فاتك وإن صليت 27. Itu kasih tahu ngajinya di sini bukan di sana. Kasih tahu Allahu Akbar, ini bikin pengajian di sana. Kasih tahu ngajinya di sini. Masih ada pengajian di sini. Dia udah bikin pengajian di sana. Nanti malam bikin sendiri. Aduh. Ya, enggak apa-apa. Nanti pengajian anak-anak setelah pengajian ini nih. Enggak apa-apa. Nanti. فقال له لكن أين قولك أمين مع الإمام أي قد فاتك من سر الصحبة والمجالسة ما فاتك وإن صليت 27 لكن أين سر الصحبة فلا تتعب نفسك فقد فاتك هذا فلا تقدر على اللحاق بها لقد فاتتك لحظة من لحظات الفضل الرباني بسر هذه الصحبة نزل على المجتمعين جود إلهي لكنك لم تحصله min asrari suhbati wal mujalasati, di antara rahasia suhbah wal mujalasah, rahasia kita mendekati ulama dan duduk-duduk dengan ulama. Rahasianya apa? Kakak Balgis? Syingda? Ya. Di atas ada nama Balgis Aisyah, ada Maulidah Zainab Hidayati. Itu di atas. Simbolnya
biar menjadi orang di atas di sisi Allah. Itu simbol min asrari suhbati wal mujalasati, di antara rahasia dekat dan duduk-duduk dengan ulama. Orang yang tahu dengan ulama beda dengan orang yang tidak tahu. Orang yang duduk-duduk dengan ulama beda dengan yang enggak pernah duduk-duduk. Orang dekat dengan ulama beda dengan orang yang enggak pernah dekat. Beda, mau dibilang apapun beda. Enggak pernah dekat-dekat dengan ulama, dia enggak tahu rahasia ilmu. Enggak tahu. Sementara rahasia ilmu itu jauh lebih banyak daripada ada yang di kitab. Walaupun setiap waktu kita baca kitab, pagi, siang, sore, malam kita baca kitab, enggak sebagaimana hasil dibanding dekatnya kita dengan sang guru. Walaupun kita alim besar, kitab manapun, kitab apapun kita sudah baca dan paham. Bukan cuma sekedar paham, mengamalkannya bahkan. Tapi tidak mengamalkannya bahkan. Tapi tidak. Dua, itu nggak ada manfaat. Kaya kita jadi presidennya presiden, kita jadi kakeknya manajer misalnya, nggak ada manfaat. Kita jauh dari guru. Mending kita dekat dengan guru, kita nggak punya apa-apa di alam dunia ini. Sorban, wala peci, wala baju, wala kain, kita nggak punya, tapi kita punya guru. Itu yang akan memberikan syafaat kepada kita. Apakah baju kita bakal memberikan syafaat? Mobil kita, motor kita, rumah kita, istana kita? Enggak. Kalau itu enggak dijadikan ibadah. Dan kekuatan ibadah di mana kita dekat dengan kaum salihin. Mutlak. Orang yang menjauh dari kaum salihin jangan harap pemberian Allah Subhanahu wa taala banyak kepada mereka. Yang ada hampa. Hampa itu kelihatan ada, pada intinya tidak ada. Fata morgana. Kita habis hujan, kita di jalan raya melihat kayak ada warna di jalan raya. Tahu-tahu kita lihat lagi, kita deketin nggak ada. Itulah fata morgana. Ada tiada. Kelihatan ada padahal tiada. Itu ilmu yang dimiliki tidak dengan adab, tidak dengan akhlak. Padahal kekuatan syariatul Islam itu kekuatan hubungan antara murid dan guru. Itu bakal mempunyai kekuatan besar, bom yang lebih besar daripada atom sekalipun. Man rubiha bihi dzakar rajul salihul harisu 'ala jamaah, sebagaimana yang telah diberikan peringatan oleh orang saleh yang sangat rajin dalam salat berjamaah. Ini pernah kejadian. Hina masyghila fi layatin bi ba'd ad-duyufi, tatkala ini ada orang sibuk dengan tamu. Ini kan terkadang kita ada tamu, waktunya ngaji kita malah ladenin tamu.
Padahal ngaji aja. Ngaji aja. Mana lebih istimewa ngaji dengan tamu? Udah gitu tahu-taunya tamunya minjem duit. Ente. Gondok dah ente. Ada tamu. Iya, tahu-tahu tamunya minjem duit. Ente. Emang bandel. Ente adalah bandel. Bandel adalah ente. Ya kan? Kamu bandel juga kamu. Kamu bandel. Gitu. Di majelis tenang, nyantai. Itu di majelis setiap langkahnya kita derajatnya tinggi. Tak, kita nggak tahu sebelum nanti kita dibalut dengan kain kafan. Sebelum kita dibalut dengan kain kafan, sebelum kita masuk di dalam kubur kita nggak paham. Kecuali Allah memberikan pemahaman kepada kita. Bagaimana mungkin kita mau paham tapi kalau kita tidak pernah memahami pikiran orang saleh? Kita bagaimana diberikan pemahaman oleh Allah sempurna kalau kita tidak mau memahami pikiran orang-orang saleh, para guru-guru kita. Kita nggak pernah memahami pemahaman mereka dan nggak memaksimalkan dalam memahami pikiran mereka. Pikiran mereka apa nih? Pikiran mereka apa nih? Pikiran mereka apa nih? Apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka renungkan? Kalau kita ngikut dalam koridor mereka, kita harus memahami. Satu waktu ada seseorang menerima tamu, capek dia menerima tamu, ya, capek. Oh ibadah matamu. Nah ini pelajaran penting buat kita. Banyak kejadian kita lagi mau ngaji, kemudian tahu-tahu datang tamu, tinggalin. Iya, kita lagi mau ngaji, kemudian datang tamu, tinggalin tamu, bukan tinggalin ngaji. Sebagian kita malah ninggalin ngaji. Bukan semua, sebagian kita ninggalin tamu. Itu lebih bagus. Tinggalin tamu, waktunya kita ngaji, ngapain sama tamu? Ya, walaupun itu adalah saudara, waktunya ngaji. Walaupun itu adalah saudara. Walaupun datang malaikat sekalipun, malaikat lagi datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau silaturahim sama engkau. Aduh, mohon maaf Jibril, ini ana lagi ngaji, ikut yuk, gitu, ajak malaikat Jibril ngaji, ajak, kecuali itu adalah yang datang malaikat Israel, gitu. Kalau datang malaikat Israel, udah mau bilang mana lagi, nggak mau bilang, oh mohon maaf, uzur apa, kedatangan malaikat Israel, pakai uzur. Ada sebagian orang, masya Allah, bukan tamu, dia namu lagi, waktunya ngaji dia namu, kondangan kan dia namu. Sunatan kan dia namu, la haula wala quwwata illa billah. Otaknya perlu disuntik, dia punya otak. Enggak paham tentang syariatul Islam, betapa pentingnya ngaji. Enggak tahu hakikatnya ngaji. Gitu. Ngaji kalah dengan kondangan, la haula wala quwwata illa billah. Ngaji kalah dengan apa namanya sunatan. Ngaji kalah dengan apa namanya main bola. Atau namanya nonton di padel. Sekarang namanya padel. Dulu namanya lapangan bola, sekarang padel. Iya kan, si Fadil aja nggak datang kemari, padel lagi. Iya kan, Fadil nggak datang kemari kan, oh, padel lagi. Itulah haula wala quwwata. Ini wajah ila makanil jamaah. Kemudian setelah dia kesibukan dengan tamu, di waktu subuhnya ke masjid. Faujadahum qad sallau wa dhahabu. Kemudian ini orang tersebut ngelihat orang udah sholat, udah pulang dari masjid, ketinggalan berjamaah. Padahal kan memuliakan tamu bagus. Nahnu Araba nukrimud dhaifa, dalam sabda Rasulullah. Kami bangsa Arab selalu menghormati tamu. Tapi kalau misalnya waktunya ngaji, bukan malah kita hormati. Ayo ikut ngaji. Tidak sebagaimana banyak orang yang nggak paham tentang syariat. Aduh mohon maaf saya ada tamu lagi, ajak ngaji. Apalagi tamunya tadi saya bilang apa, nggak ada manfaatnya. Kebanyakan tamu datang cuma sekedar untuk ngobrol. Ada nggak tamu tahu-tahu sekonyong-konyong langsung datang kepada kita ngasih apa namanya, ngasih duit gitu, 5 gepok aja. Ada manfaatnya? Ini enggak, cuma ngobrol aja udah gitu. Assalamualaikum, nanti ada di rumah, ada. Ketahuan nanti mau ngaji, nanti bilang ada. Otak
ditaruh di mana? Apakah di pala kita punya otak atau di dengkul? Di mana? Otak kita di mana? Di dengkul. Iya, betul. Wagala fi nafsihi, kemudian dia berkata dalam dirinya nih, kan dia udah sholat subuh ketinggalan. Orang udah pada pulang. Inna salatal jamaah tafdulu ala salatil munfarid bi 27 darajah. Kan sholat berjamaah lebih istimewa daripada sholat sendiri 27 derajat. Dipahami nih, dia pintar. Sholat berjamaah itu kedudukannya sama dengan sholat 27 derajat bandingannya dengan sholat sendiri. Qausul isya 27 marrah. Ini waktunya isya bukan subuh. Aku bakal sholat isya 27 kali. Aku bakal sholat isya 27 kali. Sebanding dengan mereka sholat berjamaah isya. Kalau zaman dulu orang udah pulang, ya udah pulang. Sepi. Di padang pasir apa semuanya udah nggak. Waktunya pulang kemudian makan ya udah tidur, udah sepi. Kelihatan cuma sekedar anjing-anjing padang pasir. Kalau kita di sini masih gampang. Habis isya, jangankan habis isya, jam 12 malam kita mencari tukang Indomie, ada. Gampang. Ini zaman dulu nih, zaman dulu. Orang ketinggalan sholat isya udah lama, orang udah pada pulang. Dulu pengajian siang, pagi, nggak ada malam. Bagaimana mau malam? Nggak ada lampu, nggak ada listrik dan sebagainya. Di negeri Arab lagi, padang pasir. Kalau begini jadinya aku sholat isya 27 kali. Ngebandingin mereka yang udah sholat isya berjamaah. Sholat berjamaah kan 27 derajat kan? Oh, 27 kali saya. Fahabisa nafsahu yusolli isya 27 maratan. Dia paksa untuk sholat isya 27 kali. Biar sebanding dengan yang tadi itu sholat berjamaah. Akhirnya dia tenang, alhamdulillah. Saya udah kayak mereka sholat berjamaah. Ada di antara kita sholat subuh ketinggalan, kemudian kita sholat subuh sendiri, kemudian kita tambah menjadi 27 sholat subuh. Ada di antara kita sholat subuh ketinggalan, masih ketawa terbahak-bahak. Bangun tidur ngopi, ngobrol. Dia dengerin lagu apa namanya Bunga Seroja. Haula wala quwata illa billah. Ente calon neraka. Ente calon neraka tuh lagi mau nyiapin buat ente. Ente masih enak-enakan denger apa namanya Bunga Seroja, Seroja bunga, oh bunga. Astagfirullah. Ente calon neraka. Munafik. Ketawa-ketawa ini bingung. Ada orang nggak salat subuh berjamaah, ada orang nggak ngaji, masih ketawa. Saya juga bingung, otaknya di mana, akal pikirannya di mana. Tawa, ketemu sama temennya, gini, astagfirullah. Padahal dia nggak ngaji, wah salat berjamaah. Hari itu hari nggak ada ngaji, girang. Ngobrol di sana sini girang, nggak salat berjamaah girang. Ini mukmin yang apa? Gitu. Kemudian walamma nama tatkala tertidur nubiha, diberikan peringatan. Lagi tidur kan dia udah aman. Saya udah sholat 27 kali sholat isya. Berarti sama dengan sholat berjamaah. Fara'anahu yamshi ma'al qaumil ladzina yusalluna jama'atan. Kemudian dalam mimpinya itu dia ini berarti ulama. Kalau bukan ulama enggak bakal dimasukin dalam kitab. Ini ulama aja masih ada yang kurang. Ulama aja masih ada yang kurang, bagaimana kita yang bukan ulama? Kemudian dalam mimpinya dia berjalan bersama orang-orang yang sholat berjamaah. Dengan orang yang sholat berjamaah, sholat isya itu, wahum ala khuyulin gawiyatin, mereka menunggangi kuda yang kuat. Mereka berkuda dengan kuda yang sangat kuat. Tajribihim, yang mampu berlari kencang. Wa huwa ala khairin dha'ifin. Sementara ini orang punya kuda tapi lemah. Udah lemah, la yakadu yamshi, enggak bisa jalan lagi.
Aduh, yang lain kudanya lari kencang, kuat, masya Allah. Kudaku lari kencang katanya, ya kan? Di jalan kudanya udah lemah, nggak bisa jalan. Fagama yadribuhu muhawilan, sampai dia pukul tuh kudanya. An yuharikahu, maksudnya biar kuda itu berlaju. Ayo kita ketinggalan. Dia udah jalan kencang lari, ente kuda masih diam aja. Liyalhiqa bihim wa hum yasbigunahu, untuk berjumpa dengan mereka, yang orang tersebut terkalahkan dengan kuda orang-orang yang salat berjamaah. Faltafata ilaihi ahaduhum, kemudian salah seorang di antara mereka nengok kepada orang yang mimpi itu. Wa qala lahu madza bika ya fulan, ada apa wahai fulan? Ada apa? Engkau kenapa terperanjat dengan kuda-kuda kami? Kuda kami kuat ya? Iya. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Qala khayli ya bani yamshi, kudaku enggak mampu berjalan. Gimana nih? Sementara kuda-kuda kalian berjalan dengan kencang. Faqala lahu, kemudian akhirnya tuh orang tersebut menjawab, li'annaka lam tusalli ma'ana. Li'annaka lam tusalli ma'ana, engkau tidak salat bersama kami. Li'annaka lam tusalli ma'ana, engkau kan enggak salat bareng kami berjamaah. Nih lihat nih, ini peringatan. Engkau enggak salat berjamaah kepada kami semalam. Wa mataraw min sur'ati khuyulina innama huwa natijatu salatina fi jamaah. Apa yang engkau lihat dengan cepatnya kuda kami, itu adalah hasil salat kami dalam salat berjamaah. Salat kami dengan kuatnya karena berkah kami salat berjamaah. Galagan salat itu sebanyak 20 marah, kan aku udah salat 27 kali. Aku udah salat 27 kali salat Isya. Faqala lakin aina qauluka amin mal imam. Akhirnya orang tersebut menjawab, mana ucapan engkau amin bersama imam? Kan enggak ada amin engkau dengan imam. Artinya engkau enggak berjamaah. Ketika salat Isya kan ada aminnya. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada enggak aminnya engkau dengan imam? Enggak ada. Orang salat sendiri bagaimana mau amin dengan imam? Ini bagi orang yang demen banget salat sendiri. Bagaimana enggak salat? Amal ibadahnya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sambutan semalam, dalam sambutan pimpinan Majlis Ta'lim Yayasan Pusat Studi Tarim Sulhul Majami, Masya Allah, semua Masya Allah itu. Orang Betawi, tapi Raden Mas dari mana? Mentang-mentang bajunya biru, Masya Allah. Apakah darah biru ini? Itu. Kong Haji namanya, Kong Haji. Ini udah pantas Kong Haji. Ini kan udah, ini kan kalau di kampung udah punya anak ini. Ente jangan ngeliat lagi. Iya, udah punya anak banyak. Iya kan? Umur berapa? Pas banget. Kalau di kampung udah punya anak 3. Bahkan berapa banyak, 19 tahun tuh perempuan udah duda 3 kali. Serem banget. 19 tahun udah duda 3 kali. Punya anak 3. Nanti jangan ketawa. Iya, ini 19 tahun kalau di kampung udah Masya Allah. Berkah. Gitu, Masya Allah. Mana ucapan imam engkau, ucapan amin engkau? Kan enggak ada. Gadfataka min sir suhbah. Engkau luput dengan rahasia dekat dengan ulama. Rahasia berjamaah aja nih, udah langsung dikasih nasihat. Rahasia berjamaah salat. Wal mujalasah, dan rahasia duduk-duduk dengan para jamaah. Ini duduk dengan jamaah aja hilang satu, manfaatnya enggak ada. Bagaimana kalau kita luput enggak duduk dengan ulama? Bagaimana kita luput nih sehari semalam enggak dekat dengan ulama? Otak saya terkadang enggak nyambung setelah saya merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya ngaji, nikmatnya dekat dengan orang saleh. Saya enggak berpikir kenapa orang dalam satu harinya enggak ngaji. Saya enggak punya akal, saya serasa mentok plek.
Saya nggak pernah merasakan seperti itu. Dalam satu harinya saya nggak dengan ulama. Kalau saya nggak ngaji, saya lihat secara langsung guru saya Habib Umar. Nggak yang lain, nggak. Saya punya guru namanya Habib Umar. Nggak saya ngelihat kau ngaji itu, kayak kau ngaji ini, incing itu. Nggak. Saya lihat Habib Umar guru saya. Saya punya guru, ilmunya juga nggak ada habis-habisnya. Iya kan? Nggak ada habis-habisnya, ada makin ada lagi. Saya pelajari lah, makin lagi, nggak ada waktu dengan yang lain. Nggak ada waktu dengan yang lain, gitu. Bagaimana kalau misalnya kita dalam satu hari nggak ngaji, asik lagi, joget lagi dia, joget kebersamaan apa semuanya, ada dapat undangan happy to you, 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 astagfirullah, happy to you, nggak ngaji happy to you, apa-apaan, nggak ngaji, itu otaknya di mana itu dia? Saya nggak bisa memahami orang yang model kayak gitu. Betul. Artinya saya dalam satu hari betul-betul rugi kalau nggak ngaji. Untung artinya ada wifi. Artinya siaran langsung saya nggak jadi mahal-mahal banget. Kalau nggak ada wifi lumayan juga, gitu kan? Alhamdulillah untuk wasilah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya HP untuk ibadah, bukan main game-giman, kebanyakan game-giman, kebanyakan ini dan itu, ucapan nyeleneh. Adanya HP untuk ibadah, ngaji, bukan yang lain. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Ini sekali telat salat berjamaah, nggak dapat rahasia keagungan Allah. Bagaimana? 2 kali, bagaimana 3 kali, 4 kali, 5 kali, bagaimana nggak ngaji dan sebagainya. Wa in salatu sabana ishrina, walaupun engkau udah sholat isya 27 kali, walaupun lakin aina sir suhbah. Kata teman-temannya itu yang sholat berjamaah bilang, mana rahasia kebersamaan? Karena kebersamaan itu beda. Ada nih orang sholat di rumah, Allahu Akbar, khusyuk dia. Sampai malaikat pada datang, misal. Nggak ada manfaat dia kalau laki-laki kalau nggak sholat berjamaah. Ada masjid di sini, ada masjid, ada musola ini, walaupun bukan masjid tapi sederajat dengan musola. Sholat, ada adzan nggak ada adzan, sholat. Walaupun misalnya adzan, misalnya ketiduran atau kesiangan, dibangunin muadzinnya, itu misalnya kesiangan, sholat. Ini masjid bukan masjid, artinya musola bukan musola fulan bin fulan. Oh di musola nggak ada adzan, ente yang adzan, ngarepin orang. Berarti kalau misalnya ada orang meninggal, saya juga dong meninggal, gitu dong? Enggak dong. Kalau di musola di masjid nggak ada yang adzan, ente yang masuk adzan. Masjid dan musola berantakan, ente yang benerin masjid dan musola. Bukan masjid musola rebek, ente lebih rebek. Ada sesuatu yang rebek nggak bersihin, berarti ente si raja rebek. Orang yang si raja rebek nggak bakal masuk surga karena surga itu bersih, wangi. Orang rebek nggak bisa masuk surga, Orang rebek masuk surga. Anak-anak kecil yang rebek nggak bakal ya surga. Nggak ada anak kecil gitu, nggak ada. Ingat apalagi nih udah ingus keluar, sakit, astagfirullah, Allah Akbar. Nggak ada tuh, ingat, di dalam surga nggak ada anak kecil yang rebek. Nenek, ya udah nenek lagi, nggak ada dalam surga nenek gitu. Makanya sebelum jadi nenek-nenek, jadi nenek dulu. Masya Allah, semua Masya Allah. Tuh lihat, dalam surga nggak ada anak kecil yang rebek. Makanya anak kecil kita jangan rebek, gitu. Ini hijau, dimasukin lagi. La haula wala quwwata illa billah. Fala tut'ib nafsak. Engkau nggak perlu capekin diri. Engkau nggak perlu capekin diri. Walaupun engkau mau bagaimanapun nggak ada derajatnya. Seperti ini ada orang
batal atau sengaja batal puasa Ramadan sekali. Walaupun dia mau qadha 1000 tahun nggak ada. Samanya dengan dia meninggalkan satu puasa Ramadan. Satu kali dia tidak puasa Ramadan. Andai mau qadha 1000 tahun nggak ada. Kan ini satu, itu 1000. Tapi kan qadhanya bukan di bulan suci Ramadan. Nggak ada bandingannya, nggak ada bandingannya. Sahabatnya aja, sahabat Rasulullah yang masih ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak memaksimalkan. Akhirnya sepeninggal baginda Rasulullah, kelompok tersebut bukan kelompok sahabat yang di bawah kalangan para sahabat maksimalkan. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, al-Asyara al-Mubasysyaruna bil Jannah, ada 10 kelompok yang masuk surga bighair hisab, tanpa hisab. Itu. Karena yang 10 itu betul-betul maksimal dengan Rasulullah. Maksimal dengan Rasulullah. Sampai ibaratnya helaan nafas baginda Rasulullah mereka dengar. Allahu Akbar, saking dekatnya mereka dengan baginda Rasulullah Muhammad. Apakah setiap sahabat dengan yang lainnya sama? Beda derajatnya. Beda derajatnya. Sayyidina Abu Bakar dengan yang lainnya, Sayyidina Umar dengan yang lainnya, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Amr bin As dan sebagainya, Sayyidina Bilal bin Rabah. Apakah sama dengan yang lain? Jauh. Mereka fawq kulli syai', mereka berada di atas segala sesuatu. Faqad fataka hadza, engkau sudah luputin, dinasihatin. Engkau sudah luput gara-gara engkau sholat subuh ketinggalan, luput engkau berbagai macam keberkahan. Fala taqdir 'ala lihaq bina, engkau enggak mampu berjumpa dengan kami. Walaupun engkau mau berjumpa dengan kami. Walaupun engkau mau mau ngeduluin kami nih atau mau bersama dengan kami naik kuda, enggak bisa. Agar fatatka lah bisa Allah Subhanahu wa taala dari pendengar ini. Guru lagi ada enak-enak di rumah. Walaupun pada berikutnya tapi enggak ada dalam enggak ada. Dia datang ke majelis enggak ada guru. Walaupun sejuta tahun kita di tempat majelis tapi enggak ada guru, beda dengan kita ada guru satu kali kita dengan satu guru dengan guru kita di majelis kita ngaji, itu bakal melebihi dari segala sesuatunya. Walaupun orang datang ke majelis nggak ada guru sejuta tahun namanya, walaupun tuh dia zikir di majelis nggak ada guru nih, tetap lebih istimewa dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia yang menang, dia yang hasil. Dianggap suhbah itu gak ada sirnya. Kita dengan orang soleh itu ada sir. Beruntung mereka orang yang berjumpa dengan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, melihat keindahan, melihat akhlaknya beliau. Walaupun kita berada di tempat tirakat Syekh Syarif Hidayatullah, enggak sebagaimana mereka dekat dengan Sunan Gunung Jati. Walaupun untuk mereka sekali ngaji dengan Sunan Gunung Jati, kita ziarah ribuan kali, beda. Mereka langsung lihat Sunan Gunung Jati, tapi kita ribuan kali kan kuburnya, nggak ngelihat sosoknya secara sempurna. Beda jamaah sekalian. Apakah sama orang yang langsung dengan guru dengan tidak ada dengan guru? Sama nggak? Nggak ada samanya, beda. Nazala ala al-mujtami'in judilahi lakinna lam tahassilhu. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka orang-orang yang salat berjamaah tapi engkau enggak dapat. Sebagaimana dalam setiap perjumpaan dengan guru ada di sana, orang saleh ada di sana.
orang soleh ada di sini, kita ngikutin tuh, ngikutin kaum solehin, ngikutin guru, ngikutin kemana-mana, itu selalu bakal mendapatkan karunia Allah dengan besarnya, banyaknya, daripada dia zikir walaupun jutaan kali. Walaupun dia zikir, dia sholawatan jutaan kali, dia zikir ribuan kali, atau mungkin dia apa, tapi dia nggak dekat dengan guru, nggak ada manfaatnya. Kecil, manfaatnya kecil. Makanya kita berpolitiklah, politik ibadah. Jangan politik dunia mulu, demen banget. Politik ibadah sebentar tapi hasilnya banyak. Itu dia dengan keberkahan dengan sang guru. Keberkahan duduknya kita dengan guru, duduknya kita dengan kaum solehin, gitu. Berkah. Kita pikir guru adalah manusia, ya, Nabi Muhammad manusia, bagaimana guru bukan manusia? Karena sebaik-baik walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, walaqad karramna bani Adam. Semulia-mulia makhluk Bani Adam, manusia namanya. Bahkan malaikat berada di bawah Nabi besar Muhammad. Malaikat berada di bawah Nabi besar Muhammad. Itu malaikat. Walaupun itu adalah petingginya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Wastaghnimil waqta wahdhur daiman ma'ahum. Wa'lam bi anna ridha yakhtassu man hadara. Maksimalkan waktu engkau, hadirlah selalu dengan mereka para guru dan orang saleh. Selalu terlihat. Jangan kita merasa saya udah ngaji banyak, meninggalnya kita nggak tahu. Ini saya ngaji udah 50 kali sehari. Jangan kau hitung. Bisa jadi 50 kalinya adalah nggak dianggap karena kita nggak ikhlas. Orang yang ikhlas nggak pernah ngitung-ngitung. Orang yang ikhlas nggak pernah ngitung-ngitung. Maksimalkan waktu engkau hadir selalu dengan mereka kaum solehin. Ingat nih, selalu. Masya Allah. Itu saya pernah dengar dulu Malam Syafi'i Azami ngajar itu. Saking orang cintanya sama gurunya, ngintip-ngintip. Bukan ngintip-ngintip buruk. Itu guru kalau lagi ada di teras, kira-kira jam 6 zikiran, jam 7 ngopi dengan pisang goreng, jam 8 baca kitab, jam 9 tidur sampai zuhur. Saking nih murid cinta mata sama guru, dilihat itu kan ada tembok, dilihat dibolongin tuh. Benar, jam 6 zikir, jam 7 ngopi pakai pisang goreng, jam 8 dia sampai jam 9 dia baca kitab, sholat duha sebentar, masuk. Dia lihat lagi, zuhur ada lagi udah. Jadi turutin tuh orang saleh. Ini kata Malam Syafi'i Azami, saya dapat kabar dari beliau. Sakingnya tuh dia cinta kepada gurunya, dilihat setiap hari. Kayaknya kalau nggak ngelihat guru nggak enak, nggak sah hidup ini kalau nggak ngelihat orang saleh. Kita. Makanya madad yang datang dari Allah nggak ada. Karunia yang datang dari Allah ke kita nggak ada. Nggak ada. Karena kita tidak ada di hadapan kaum solehin. Ya, di mana orang soleh sakit kita nggak ada. Di mana orang soleh lagi santai kita nggak ada. Di mana orang soleh lagi ngajar kita nggak ada. Orang soleh lagi zikir kita nggak ada. Beruntung mereka para sahabat Rasulullah, di mana Rasulullah berada, yang mereka lihat, yang Rasulullah lihat ke kanan, tahu-tahu ada mereka. Yang Rasulullah lihat ke kiri, tahu-tahu ada mereka. Beruntung mereka para sahabat yang selalu dilihat oleh baginda Rasulullah. Walaupun dunia kita dapat banyak, nggak ada manfaatnya dunia. Tadi saya bilang, jangankan si pegawai kepresidenan, misal kita presidennya presiden, nggak ada manfaatnya kalau jauh dari guru. Tetap dunia ini milik kita nih, nggak ada manfaatnya, tetap nggak ada manfaatnya. Bagaimana kalau cuma sekedar 1 juta 2 juta kita tertipu? Wa'lam bi anna ridha yakhtassu man hadara. Ketahuilah bahwa ridhanya Allah dikhususkan orang yang hadir di sisi ulama. Orang yang hadir di sisi ulama dia yang dapat. Jauh dari ulama enggak dapat. Walaupun tuh dia zikirannya kuat, bertapak brotonya, topo brotonya kuat,
mau topo broto kayak broto topo, nggak ada. Kalau dia jauh sama orang soleh, ya, kalau dia jauh sama orang soleh nggak bakal dapat. Yang khawatir dapat dari jin, gitu. Ada guru, dia tinggalin guru, dia ziarah. Ada guru, dia tinggalin gurunya, dia ziarah, dia padahal guru lagi ngajar, guru lagi dakwah, dia ziarah khusyuk. Ziarah model seperti apa yang tidak sesuai dengan sang guru? Gitu. Ikhtilamu syuyukhi tarbiyati wa mulazamatihim, memaksimalkan dengan guru itu. Wa mulazamatihim, dan wajib dekat selalu dengan mereka. Waduh, puyang nih kita udah. Ini aja sebagian udah saya lihat udah banyak yang puyang. Waduh, yaudah sampai sini aja dulu, biar jangan puyang. Jangan sampai puyang sampai sini. Ightilamu syuyukhi tarbiyati wa mulazamatihim. Makanya pentingnya kita ngaji, ada kitab atau minimal PDF. Coba di apa namanya jamaah, kan ada grupnya, buka. Kalau kira-kira tidak sependapat terjemahannya dari saya, buka, ada kamus zaman sekarang. Ada tuh yang di HP, ada bahasa Arabnya apa, kita klik terjemah, ada kan? Ada, nggak usah khawatir. Gitu, zaman semakin canggih. Di mana ulama-ulama terlihat keilmuannya benar atau tidak. Coba gitu, buka, punya HP. Gitu, misalnya bahasa Arabnya ini dan yang ada di apa namanya? PDF gitu, yang ada di PDF. Buka, klik terjemahannya. Sama atau tidak sama yang datang dari saya, itu aja. Gitu. Kan tadi saya bilang, semakin zaman sekarang ulama dituntut betul-betul memahami hakikat terjemah yang ada. Hakikat terjemah yang ada. Bukan belajar, tapi menerjemahkan tidak sesuai dengan apa yang dimau. Belajar. Berarti ada yang lebih lagi. Ada orang yang pintar, berarti lebih pintar belajar. Dan Allah Ustaz Taufik Hidayat itu Sultan kasih sambutan. Oh iya, nggak apa-apa. Mau pakai jubah aja. Ini sorban Sultan. Ayah. Sorban. Ayah. Iya. Tanya Pak Heri, tanya. Ayo, Pik. Boleh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كما لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أكمل الأزهار ويقود الحكمة والأنهار وأسس الله الأخبار أما بعد. Yang pertama-tama yang kita hormati semuanya guru kita Kiai Haji Khairul Hidayat, dan saya cintai ibunda
Mana itu? Oh. Yang saya hormati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baru saja tadi malam kita melaksanakan sholat Maulid di majelis ini, betapa banyak kisah-kisah dan betapa banyak nasihat-nasihat yang diberikan oleh Tuhan Guru kita yang memang harus kita amalkan dengan keikhlasan dan berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah yang mengisahkan perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha. Sudah kita ketahui ya semalam itu ada ceramah terakhir, kalau nggak salah namanya Al-Masjid, kalau nggak salah namanya Al-Masjid. Nah di sini itu saya tanya pada para jamaah jika seseorang ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dia tidak akan pernah menutup matanya sebelum dia melihat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum dia menutup matanya diakibatkan dengan kematian, itu orang-orang tersebut melihat keindahan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa orang yang bersolawat 1000 kali satu hari, itu akan khatimah, nggak akan pernah menyesal, nggak pernah orang-orang yang senantiasa disebut bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa seringnya kita mendengar para ustaz, para kiai, para habib, para ulama itu dalam pidatonya, dalam ceramahnya itu senantiasa menyuruh kita, mengajak kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi masih banyak di antara kita yang berat untuk melaksanakan. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, itu Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu siapa? Aku melihat ada seseorang yang memiliki 1000 tangan. Dari satu tangannya ini memiliki 1000 jari. Dan saya melihat ini orang pekerjaannya menghitung terus. Siapa wahai Jibril? Wahai Muhammad, akhirnya disampaikan sama Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad
bertanya kepada seseorang tersebut, "Wahai engkau, siapakah engkau? Aku melihat dari jarak jauh kerjaanmu ngitung-ngitung terus, dan kamu memiliki 1000 tangan, dalam satu tangan memiliki 1000 jari." Kemudian orang tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, Subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah, Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa ta'ala, betul seorang malaikat akan manusia, akan manusia. Memang dilebihkan Allah wa ta'ala daripada malaikat yang lain, yaitu Aisyah. Bagaimana kau dapat begitu? Kata Nabi Muhammad, itulah kelebihanku yang tidak dimiliki oleh malaikat-malaikat yang lain. Bahkan aku tahu berapa banyak air hujan yang turun di atas gunungan. Aku tahu berapa banyak air hujan yang turun di atas lautan, air hujan yang turun di daratan, di sawah, di sawah, di pedesaan. Air hujan yang turun dari langit, dari dulu sampai dengan sekarang. Takjub dari Muhammad, takjub dari Muhammad. Sungguh luar biasa engkau diciptakan oleh Allah. Sungguh luar biasa engkau diciptakan oleh Allah. Tidak mampu banyaknya air hujan, tidak mampu banyaknya air hujan, tapi iman banyaknya air hujan yang turun. Tidak dapat menghitung kepada satu huruf. Menghitung pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan apa? Saking banyaknya pahala oleh orang bersolat dari bagi Nabi mengetahui umatnya nanti mana kita umatnya membutuhkan akan, tapi kalau seandainya dari Allah tidak kenal dengan kita, sungguh sangat Nabi Muhammad mengenal umatnya dengan banyaknya sholat haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Kalau seandainya dia malas untuk membaca sholawat, dia tidak mau membaca sholawat, maka tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, yuk mulai dari sekarang cobalah kita membaca sholawat minimal 1000 kali per hari, agar kita mendapatkan status husnul khatimah ketika sakratul maut. Lebih kurangnya dari saya seperti itu. Mungkin Pak Ustadz Hiri ingin menambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أهلا أهلا تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام. Maaf, saya hadir di ini memang mau ilmu, mau mencari keberkahan dari guru, dan saya bersyukur saya bertemu dengan guru kita. Ya, saya nggak bisa apa karena saya memang juga belajar. Ya, itu aja sih. Mohon dimaklumi besar para rekan-rekan yang lain untuk saya untuk menjadi lebih baik. Ya, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum sholat asar makan dulu, makan. Ini sebelum sholat asar makan dulu. Nanti akan di sini akan dipimpin oleh Ustaz Taufik